Lapor, situasi Kamtipmas Distrik Kalimantan Selatan, Kampung Sembaru Raya, aman terkendali. Laporan selesai. Lanjutkan. Sini. Luar biasa ya, seragamnya bagus-bagus ini. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 bulan Desember tahun 2021, saya Bupati Maibrat didampingi oleh Bapak Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua dan juga beserta Nyonya sebagai Ibu Ketua Umum Persekutuan Ibu-Ibu Setara Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga dihadiri oleh intelektual kita Bapak Bupati Asmat, kemudian orang tua kita Bapak Prof. Batasan Kamuaya, orang tua kita Bapak Eri Huai, Wakil Taufani, lalu pimpinan DPR Bapak Hadel, lalu dari para pejabat yang hadir, kemudian oleh Ibu Ketua Klasis saya Maru, dan semua kita, saya nyatakan secara resmi kita mengukuhkan gedung gereja baru Jemaat GKI Elim Sembaro, Distrik Kayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat. Secara resmi akan kita buka dan kita tabiskan, dan kita akan menyaksikan pentabisan yang akan dilakukan oleh Bapak Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua beserta hamba Tuhan di aras pelayanan Klasis Ayamaru. Dengan demikian, gedung gereja ini akan digunakan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, saya lupa didampingi juga oleh Ibu Dewan, anak Keselita Etisageni. Kita semua menekan tombol sebagai tanda ucapan syukur kita bersama. Mari kita sama-sama, dan Ibu berdoa pegang gunting. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang mulia untuk gereja yang dihabiskan dari Risma dengan dekorasi watak atau alat tangkap sederhana dari masyarakat Maibrat. Gedung yang
Bupati Maibrat Bernard Sagrim bersama Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Andrikus Mofu meresmikan dan mentabiskan Gedung Gereja GKI Elim Sembaro, Gedung Pastori dan Pendidikan Anak Usia Dini, Klasis Ayamaru Kabupaten Maibrat. Selain meresmikan gedung gereja, namun memperingati Injil masuk ke Tanah Hawe, Sembaro Raya ke-67 tahun. Hal ini merupakan momen bersejarah bagi peresmian gedung gereja GKI Elim Sembaro. Bupati Maibrat Bernard Sagrim dalam sambutannya mengatakan, peresmian dan pentabisan gedung gereja yang megah ini merupakan rencana Tuhan, karena warga jemaat tetap tekun pada kabar gembira yaitu Injil. Dirinya menambahkan, pemerintah Kabupaten Maibrat mempunyai kewajiban untuk membantu pembangunan gedung gereja berdasarkan visi misi kepala daerah periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Hal ini guna membangun iman jemaat. Injil adalah kekuatan Allah. Itu menjadi penting sehingga semua ini bisa terjadi di luar kemampuan kita. Sembaro ini bisa diberkati karena Injil ini akan menjadi catatan sejarah gereja GKI di Tanah Papua, bahwa baru kali ini di Kabupaten Maibrat dan Klasis Ayamaru dilaksanakan peresmian 3 aset penting dalam waktu yang bersamaan. Biasanya di tempat lain peresmian gereja dulu, lalu kemudian beberapa tahun kemudian rumah pastori dan PAUD. Ada yang juga bersamaan gereja dan pastori, tapi kemudian PAUD dilupakan. Gereja yang indah dan megah ini merupakan primadona ya, memang sangat eksotis ya. Untuk saya masuk juga, saya lebih kayak di Eropa sana. Sementara itu, Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, momen peresmian 3 gedung besar dan merayakan Injil masuk ke Tanah Hawe Sembaro merupakan suatu mukjizat Tuhan yang perlu dihayati. Hal ini merupakan kehadiran Teofani di Tanah Hawe agar terus berbuat kebaikan dan kasih untuk menjadi saksi-saksi yang hidup. Di Tanah Hawe Sembaro hari ini kita boleh merayakan UPI ke-67, sekaligus dalam bentuk yang bersejarah ini boleh dilaksanakan peresmian pentabisan gedung gereja baru Jemaat Elim Sembaro, sekaligus juga fasilitas pendukung, yaitu rumah pastori, TK, dan juga tadi disampaikan pagar sekeliling seluruh fasilitas gedung ini. Nah, saya pada kesempatan yang berbahagia ini hendak menyampaikan satu hal. Tadi khotbah sudah kita dengar dengan baik, pasti juga banyak dari Pak Bupati, bahkan lintasan sejarah bagaimana proses masuknya Injil di tempat ini, bahkan bagaimana pembangunan. Lebih jauh, Sekretaris Panitia Pembangunan, Martin Hawe menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan sebuah berkat dan anugerah Tuhan yang membawa sukacita bagi warga jemaat Sembaro, sebagai tempat memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh jemaat di Tanah Hawe ini, agar tetap memperkuat iman, mental dan spiritual, agar menciptakan suasana yang aman dan damai, menurut ajaran gereja yang baik dan benar. Kegiatan peresmian di hari ini bertepatan dengan 67 tahun UPI di Kampung Sembaro. Ini merupakan suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi buah Injil dari 67 tahun itu ini adalah kenyataan daripada buah Injil itu. Jadi kurang lebih penginjil yang terdahulu mereka menanamkan benih firman kepada warga jemaat yang ada, dan mereka telah sadar dan membangun jati diri mereka dengan berlandaskan firman untuk mereka berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terbukti dengan hadirnya bangunan gereja ini. Bangunan gereja ini merupakan sebuah bangunan yang memang bagi warga jemaat ini adalah sebuah berkat Tuhan yang luar biasa.
Bangunan gedung gereja ini sebuah bangunan fisik, tapi lebih ditekankan kepada iman mental rohani jemaat ini harus semegang bangunan gereja yang ada. Karena kehadiran Allah tidak saja bangunan yang ada, tapi ini merupakan sebuah sarana saja untuk membuat warga jemaat ini sehingga melihat berkarya Tuhan itu jauh lebih besar. Di sinilah mereka terberkati, mereka diberkati Tuhan, mereka menggunakan sarana yang ada untuk memuliakan Tuhan lebih sungguh-sungguh, dan ke depan mereka akan jauh lagi untuk hidup menurut ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kitab itu sendiri. Ide ini sebenarnya ya saya orang juga ada jiwa seni sedikit, di mana ketika kita melihat beberapa bangunan-bangunan kayak gini, terutama bangunan-bangunan gedung gereja, saya melihat bahwa sebenarnya gedung gereja itu bukan persoalan ukuran besar kecilnya, tapi nilai seninya, arsiteknya. Nah, jadi ketika kita menghadirkan yang representatif dan pas memenuhi kebutuhan jemaat. Jadi kita tidak menghadirkan keinginan kita, tapi kebutuhan jemaat, dan interior sampai kepada konstruksi dan juga arsitekturnya ini memang kita terinspirasi dari beberapa bangunan-bangunan unik kita padukan antara Eropa dan juga dengan bangunan di Asia yang kita kombinasi. Jadi kita copot sebagian bagian dari bagiannya. Jadi sini tidak ada satu ini yang bisa kita ikuti, tapi kita ambil dari berbagai macam ini untuk kita tempatkan dalam sebuah bangunan ini. Jadi makanya tadi semua ini akan menyatakan bahwa ini bangunan ini sama kayak kita ada di daerah Eropa. Benar. Jadi di Eropa itu tidak besar. Benar. Dana 16 juta itu ya itu bukan uang yang besar, tapi ya ini kerjasama antara jemaat Tuhan, masyarakat, sehingga acara di hari ini sukses dengan baik. Atas dukungan jemaat, atas dukungan hamba-hamba Tuhan, baik itu dari tingkat sinode, basis, bahkan jemaat, sehingga ya mulai dari pembangunan ini dibangun dengan dana cuma 4.600.000.000, tetapi dia bisa menghadirkan fasilitas di gereja yang untuk megah, kemudian ada pastori, kemudian ada PAUD, terus ada pagar, kemudian ada taman-taman. Kalau menurut logika 4.600.000.000 itu tidak cukup untuk bangun yang sebegini.